Halo guys, balik lagi channel ini. Hari ini gue bakal bahas sesuatu yang sedikit berbeda gitu ya. Hari ini gue bakal bahas tentang logical operator. Dan mungkin video ini gak bakal masuk di playlist manapun. Gue bikin separate video aja, gak apa-apa. Dan yang bakal gue bahas hari ini itu masih berhubungan dengan algoritma ya. Jadi ya meskipun gak masuk ke dalam playlist ya, mungkin bisa bisa masuk ke dalam runtunan algoritma gitulah ya. Nah jadi yang bakal gue contohin hari ini untuk logical operatornya itu gue pakai JavaScript aja. Gue nggak pakai C dulu ya, karena kita udah C terus, jadi mungkin bosan gitu ya. Kita balik lagi ke JavaScript. Oke, jadi logical operators di dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut sebagai tabel kebenaran. Nah, di dalam tabel kebenaran itu ada and, or, not gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada kayak misalnya exclusive or, terus not and, exclusive not or gitu ya. Tapi karena di JavaScript itu cuma ada and, or, sama not, jadi gue nggak bakal bahas yang ini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu tentang yang sisanya, mungkin kalian bisa ke Google aja, itu ada kok gitu ya. Oke, jadi sebelum gue lebih jauh, apa itu logical operator ya? Jadi logical operator itu adalah dimana kita membandingkan dua buah kondisi gitu ya, dan outputnya nanti itu hanya akan ada true dan false. Jadi ada benar atau salah gitu ya, gitu doang gitu ya. Oke, langsung gue contohin aja yang N ya. Yang N, hukum untuk logical operator N itu variabel yang kalian bandingkan. Nah, jika kalian mau outputnya true gitu misalnya ya. Kalau misalnya kalian mau outputnya true, variabel yang kalian bandingkan itu dua-duanya harus bernilai true. Jika salah satu saja false, dia akan muncul false gitu ya. Gue bakal contohin, misalnya gue punya sebuah variabel let A sama dengan 1 misalnya, terus variabel kedua let B sama dengan 2 gitu ya misalnya. Nah, di sini gue bakal coba bikin sebuah function test gitu ya, atau jangan test lah, jelek ya, angka gitu ya, angka kayak begini. Nah, di dalam sini gue pakai if ya, if A sama dengan 1 and B sama dengan 1. Ini gue contohin untuk ya outputnya bernilai bernilai false dulu ya. Kita console.log ini false. Iya, oke. Baru kita panggil angka function gini ya. Nah, ini ya meskipun gue tulisnya ini false, tapi dia nggak bakal ke console log. Karena apa? Karena dia emang nilainya false, jadi dia nggak ngeprint di console log ya. Ini kalau gue save, kalian bisa lihat di sini, ini udah gue save ya. Kalian bisa lihat di sini, ini tuh nggak muncul apa-apa ya, karena ini tuh false ya. Karena dia tuh tidak bisa menemukan nilai B sama dengan 1 gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya juga, Bang, kenapa sama dengannya itu 3 gitu ya. Nah, mungkin untuk hal itu gue nanti bahas di video lain ya, karena ini karena itu udah di pembahasan yang berbeda. Jadi nanti gue bikin satu video separate lagi aja gitu ya. Oke, untuk simbol N ya, itu pakai kayak simbol dan begini 2 kali gitu ya. Nah, baru kalian console log seperti ini. Oke, sekarang gue bakal bikin ini menjadi true ya. Jadi dua-duanya true biar outputnya juga true. Biar console log ini itu bisa di print di console gue. Berarti ini gue jadiin 2 gitu ya. Ini gue save. Nah, kita bisa lihat, ini gue ganti dulu true. Nah, ini ke print ya. Karena dua kondisi ini ya, A dan B itu bernilai true. Dia sudah ngecek kalau A dan B itu ada dan nilainya benar gitu ya. Oke, kita lanjut ke OR ya.
Tapi ininya kita biarin aja gak apa-apa ya untuk variabelnya. Kita bikin function baru aja. Function or ya. Function or seperti ini ya. Kita masukin lagi if a sama dengan 1. Nah, kalau or kalian pakai apa nih ngomongnya, kayak garis gitu ya, garis tegak gitu ya. Gue nggak tahu namanya. Ya pokoknya pakai garis tegak 2 begini ya. Or b sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau untuk or itu kalau misalnya kalian mau outputnya itu true ya, kalian pokoknya salah satunya true itu udah pasti outputnya true gitu. Oke. Jadi kalau misalnya variabel kalian itu cuma benar 1 dan meskipun satunya salah, nah itu outputnya tetap akan true gitu ya. Dan kalau dua-duanya true ya dia bakal output true, kalau dua-duanya false dia bakal output false gitu. Ini gue contohin misalnya console.log hello. Ini gue save dulu, kita panggil dulu or-nya kayak begini. Nah di sini kalian bisa melihat ini meskipun gue save ya, dia tetap ngeprint di konsol gue hello. Meskipun yang benar cuma 1 nih, cuma yang A sama dengan 1 nih ya, yang B sama dengan 1 itu kan salah ya. Nah gitu ya. Jadi yang penting intinya adalah salah satu aja true, dia bakal nge-output true gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya true ya dia tetap bakal true gitu ya. Kalau dua-duanya false dia bakal false. Nih coba gue ganti ya. Nah dia bakal hilang kan, nah karena dia false, jadi dia nggak ngeprint apapun. Oke, kita lanjut ke not ya. Not itu lebih kayak ya kebalikannya aja sih menurut gua. Kita bikin function not ya seperti ini. If a not sama dengan 1, console.log bukan 1. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kalau untuk not kalian pakai tanda seru ya, tanda seru sama dengan. Jadi kita bacanya if a tidak sama dengan 1, kita akan execute code apa gitu ya. Ini kalau gue save dia nggak bakal terjadi apa-apa karena a itu 1 ya. Oke, jadi gitu ya. Kayak misalnya not itu kalian ingat aja, kalian mau outputnya itu kebalikan dari variabel kalian gitu. Jadi kalau misalnya variabel kalian itu true, berarti kalian maunya itu false gitu ya. Kayak ya misalnya inilah di variabel gua itu adalah true ya, a sama dengan 1. Tapi gue mau ngecek nih apakah a gua itu tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah kalau emang tidak sama dengan 1, buat apa gitu misalnya. Nah ini kalau gue ganti 2, dia baru akan muncul konsoloknya. Ini gue save, ya lupa buat call lagi. Nah dia bakal muncul bukan 1 gitu ya. Kalau 1 dia tidak bakal memunculkan apapun di konsol karena dia outputnya itu false. Oke, mungkin itu aja untuk logical operator, khususnya untuk untuk JavaScript. Dan untuk and, or, sama not ini mungkin kedepannya bakal sering kalian pakai untuk membandingkan kondisi gitu ya. Dan ya semoga kalian mendapatkan ilmu baru hari ini. Dan I'll see you guys next content. Bye bye.